para kiai beserta bunyai, matta'anallah bituli hayatikum amin. Kiai Saifuddin Sam juga seluruh pengurus PCNO Pamekasan yang hadir, semoga NO Pamekasan semakin berkembang, semakin besar, semakin banyak, semakin kuat, semakin barokah. Amin, Allahumma amin. Seluruh pengurus NO MBC Kecamatan Kadur, utamanya Rois Suriah dan seluruh jajarannya, Ketua Tanfidiyah, seluruh jajarannya, seluruh pengurus ranting, berapa desa tadi? 10 ranting sewilayah Kadur, baik yang sudah purna atau yang baru dilantik atau sudah purna dilantik kembali, semoga bisa bekerja dengan baik, berkhidmah dengan maksimal. Mohon saya titip, desa yang belum punya MI Ma'arif, upayakan segera punya MI Ma'arif. Masjid atau musola atau yayasan NO yang wakaf, sekiranya surat wakafnya belum kelar, monggo segera diurus sampai terbit sertifikat wakaf kepada Nazir Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mabruk, mabruk, selamat untuk yang dilantik. Semoga sukses dan barokah. Amin, Allahumma amin. Seluruh pejabat yang hadir, aparat yang hadir, Pak Camat, Pak Lurah, Pak Klebun, ada Pak Klebun? Banyak, termasuk yang nyumbang tadi ya. Bapak Kapolsek, Kelangkong, ini matur suwun apa Kelangkong ini? Kalau Pak Kapolseknya Madura apa Jawa? Oh, matur sekelangkong. Bapak Camat, Bapak dan Ramil, insya Allah Madura aman, Pamekasan aman, makmur, insya Allah banyak yang daftar haji. Amin, Allahumma amin. Seluruh yang hadir undangan, warga NU, Musliman, Ansor Fatayat, Banser, Pagar Nusa, IPNU, IPBNU dan para santri, Allah yahsyuruna wa iyyakum jami'an fi jannatihin na'im ma'al awliya wal ulama wasyuhada was salihin bijahi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Hadirin hadirat rahmakumullah, ke depan saya akan menyampaikan tentang betapa pentingnya ilmu, ilmu dan ilmu. Raih ilmu, kuasai ilmu. Saya tidak rela orang Kristen lebih pintar daripada Muslim. Kalau ada orang Kristen pintar, Muslim harus lebih pintar. Siap? Siap. Kalau ada lembaga non-Muslim maju, orang Islam utamanya NU harus punya lembaga yang lebih maju lagi. Siap nggih? Siap. Kalau ada pastor doktor, kalau ada pendeta doktor, kelak ketua cabang harus doktor juga. Enggak boleh kalah dengan pastor. Perlu kami sampaikan, pastor atau pendeta yang mimpin gereja, itu kalau gereja desa Kiai, mereka harus setingkat SAG, S1. Kalau sekedar tamat frateran, kalau sekedar tamat seminari, setingkat taman aliyah belum bisa.
untuk mimpin gereja tingkat desa itu minimal S1. Sementara khotib kita masih tamat aliyah. Gereja setingkat kabupaten itu minimal S2, MTH, Master Teologi. Kuliahnya di Malang, Institut Teologi Katolik, dan yang Alkitab yang ada di Batu. Mereka harus minimal S2, baru bisa mimpin gereja tingkat kecamatan atau kabupaten. Kalau Jawa Timur harus doktor, gak boleh tidak doktor. Kalau sudah katedral yang gerejanya berdampingan dengan Istiqlal Nasional, itu doktor plus alumni Madrasah Babawiyah. Apa Madrasah Babawiyah? Madrasah miliknya Katolik di Vatikan. Babawiyah itu dari Papa, orang Arab menyebutnya Baba, itu sekolah pastoral. Di sana ada tahfidz Quran. Di sana apal alfiyah. Di sana hatam wahab. Di sana hatam asbah wa nadhair. Beberapa pastor lebih alim dari kiai. UIN kami ngundang salah seorang profesor doktor dari McGill Kanada, itu sangat menguasai asbah wa nadhair. Tapi non muslim dia. Kita nggak bisa melarang mereka pinter. Yang harus kita lakukan, kita nggak rela kalau kita tidak lebih pinter dari mereka. Siap. Siap. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dan alhamdulillah ada beberapa kader kita yang luar biasa, mampu menguasai kristologi melebihi orang Kristen sendiri. Mereka memiliki dan melacak kitab-kitab kuno yang sehingga banyak orang Kristen pun angkat topi dan masuk Islam. Kita punya Profesor Dr. Menahem Ali dan yang lain-lain untuk membuktikan kebenaran Al-Quran, membuktikan kebenaran Nabi Muhammad SAW dari sisi makhtutot, dari sisi manuskrip kuno, ilmu filologi. Dia bisa menghadirkan dan membaca di Injil Simon halaman sekian disebut kelak akan ada Rasul namanya Ahmad atau Muhammad. Di Injil Barnabas halaman sekian dia bisa menyebut seperti itu. Luar biasa. Lah kalau bisa Muslim punya kayak Menahem Ali itu enggak hanya satu dua. Kalau bisa ada Menahem Ali dari Pamekasan. Yang mentafsir, menghabarkan kelak akan ada Nabi terakhir, namanya Nabi Muhammad SAW. Cerita seperti itu kalau kita sebut di Bukhari, bagi orang Kristen nggak ngefek. Kalau kita ambil ceritanya dari tafsir Jalalain, ya bagi Kristen nggak ngefek. Tapi kalau kita ambilkan dari Injil, dari Taurat, dari Bible, baru mereka itulah kekuatan ilmu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin rahimakumullah. Tentang kebenaran Al-Quran, begitu ditemukan korelasi angka 19 dengan semua angka dalam Al-Quran, ratusan mungkin ribuan orang Kristen, ilmuwan mereka banyak yang masuk Islam. Itu yang menemukan Profesor Dr. Rosad Khalifah.
mungkin sengaja atau enggak kami enggak tahu. Dia itu bertanya-tanya mengapa bismillah harusnya ditulis biismillah, tapi nulisnya tanpa alif, langsung baksin bismillah, tidak ditulis biismillah. Kalaupun alasannya alifnya, hamzahnya hamzah wasol, bukan hamzah kotok, harusnya tetap ditulis alifnya, tapi nggak dibaca, itu aja. Tapi yang jadi masalah bismillah itu hamzahnya ismi, nggak ditulis dan nggak dibaca. Yang nggak dibaca, yang nggak ditulis. Sementara iqra bismi rabbika, kalimat bismi, hamzahnya nggak dibaca tapi ditulis. Bismillahirrahmanirrahim, hamzahnya biismi, nggak dibaca, nggak ditulis. Ar-Rahman, ada alif Ar-Rahman, tapi alifnya nggak ditulis, hanya pakai fathah aja begini. Gara-gara nggak nulis alif, maka jumlah huruf bismillah hanya 19. Al-Quran diawali bismillah, jumlah hurufnya 19. Berarti Quran dibuka dengan angka 19. Masirru fi dzalik. Apa rahasianya? Kok Al-Quran dibuka dengan angka 19? Ternyata luar biasa. Itu angka kunci untuk membuktikan keaslian Quran. Semua angka dalam Quran dibagi 19 pasti pas. Kalau nggak ngerti pas, pas. Hah? Semua angka dalam Quran dibagi 19 mesti pas. Tidak bisa tidak. Contoh, Fatihah. Fatihah itu Maliki Yaumiddin, menurut bacaan Hafiz dibaca panjang, Maliki Yaumiddin, tapi alifnya nggak ditulis. Dengan tidak menulis alif pada Maliki, maka jumlah huruf Fatihah bukan 153, tapi 152. Angka 152 pada bi 19 kali 8. Pas. Bukan hanya pas, pas. Surat Toha, mengapa diawali huruf to dan ha? Ternyata setelah dihitung, saya juga menghitung, jumlah huruf to dan ha di surat Toha ada 171 huruf to dan ha. Angka itu sama dengan 19 kali 9. Pas. Apa? Pas. Tidak lebih, tidak kurang. Injil enggak demikian. Taurat enggak demikian. Bible enggak demikian. Apa? Kitabnya orang Hindu. Tripitaka enggak demikian. Hanya Al-Quran yang angkanya benar-benar valid, akurat. Surat Yasin diawali huruf ya dan sin. Berapa jumlah huruf ya dan sin di surat Yasin? 133. Sama dengan 19 kali 7. Pas. Pas. Surat Fatihah, maaf. Surat Fatihah Quran diawali bismillah, diakhiri surat An-Nas. An-Nas ayatnya 6. Aduh. Berarti Quran dibuka angka 19, diakhiri angka 6. 19 kali 6, 114.
114 itulah jumlah surat dalam Al-Quran. Pas. Oh. Makanya begitu pentingnya penelitian. Begitu pentingnya pembuktian secara akurat. By data. Islam dibela dengan pedang, tapi jangan lupa Islam juga dibela dengan ilmu. Likulli syai'in imad wa imadu hadzal din al-fiqhu ay al-ilmu. Kalimat ini ada di kitab Ihya. Bahwa segala sesuatu mesti bisa dikokohkan dengan tiang-tiang. Orang Jawa bilang cagak. Biar bangunan rumah kuat harus ada cagaknya. Biar enggak roboh. Wa imadu hadzal din al-ilm. Cagak tiang yang mengokohkan agama itu ilmu. Mungkin secara politik kadang NU kalah. Mungkin secara harta kadang NU kalah. Tapi asal dari sisi dalil NU tetap menang. Asalkan dari sisi hujjah NU tetap menang. Asalkan dari sisi ilmu NU tetap unggul, saya yakin umat tetap bersama NU. Napa boleh pinter, alim, berilmu, soki. Nyompeng. Mandar muga barokah kabeh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bismillah kalimahnya Allahi Ar-Rahmani Ar-Rahim. Apa kalimahnya bismillah? Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Berapa kali tulisan Allah dalam Quran? Lafaz Allah di Quran ditulis 2698 kali. Sama dengan 19 kali 142. Coba dicek lagi nanti. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tulisan Ar-Rahman dalam Quran 57. Sama dengan 19 kali 3. Tulisan Ar-Rahim ada 115. Sedikit ada masalah. Yang pas dengan angka 19 itu 114. 19 kali 6 114. Tapi tulisan Ar-Rahim 115. Sisa 1. Katanya Abbas Kiai. Kok ada yang tidak Abbas? Loh, perlu diketahui Ar-Rahim dalam bismillah itu Ar-Rahim likaunihi isman min asma'ihi subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahim dalam bismillah itu asma Allah. Di Quran ada satu Rahim, itu asma'nya Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan asma Allah. Di ayat mana Al-Quran Rahim asma Rasul, bukan asma Allah? Pada ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang kepada kalian semua seorang rasul min anfusikum. Rasul itu dari bangsamu sendiri, sesama manusia. Azizun alaihi ma anittum. Rasul itu sangat tidak ingin kalau kalian umat hidupnya sengsara. Rasul ingin sekali umat Islam hidup makmur, aman, nyaman. Apa? Azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum. Rasul punya sifat haris,
begitu semangat untuk mensyafaati kamu, semangat untuk menyelamatkan kamu. Bil mu'minina raufur rahim. Rasul itu punya sifat kepada seluruh orang mukmin. Si Rasul itu rauf, pengasih, rahim, penyayang. Rahim di ayat ini bukan Allah, tapi Rasul. Nah, tulisan Ar-Rahim di Quran 115. Dikurangi satu rahim, karena itu sifatnya Rasul. Berarti tinggal berapa? 114. Pada pas. Orang nggak bisa meragukan Quran. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kami punya putra dokter, sekarang jadi dosen di kedokteran. Namanya Ning Sofi. Alhamdulillah juga diberi Al-Quran oleh Gusti Allah. Nah, karena dia dokter, pengen membuktikan kebenaran Islam lewat ilmu kedokteran, lewat ilmu kimia. Nabi bersabda, "Idza balaghal ma'u qullataini lam yahmilil khabath." Wa fi riwayatin lam yanjus. Asal volume air mencapai 2 kulah, maka meskipun kena najis sedikit, air itu tetap suci, tidak najis. Tapi kalau nggak ada 2 kulah, hanya 1 ember, kena kencing dikit, ya jadi najis. Anak kami dan teman-temannya membuktikan di laboratorium. Air yang hanya seember, nggak ada 2 kulah, kena najis, lalu diambil sampelnya dikit aja, dibawa ke lab, diberi cairan kimia untuk memisahkan semua unsur yang ada, masih diketemukan unsur selain H2O. Andai murni air, harusnya semuanya H2O. Tapi masih ada unsur yang kencing yang bukan H2O. Nah, karena air sedikit kena kencing, unsur kencingnya masih ada, maka Nabi menyebutnya ya najis. Wong unsur kencingnya ada. Sebaliknya kata anak saya, yang kira-kira 1 bak mandi 2 kulah lebih, diberi najis sedikit, diambil sampel, dibawa ke lab, diberi cairan kimia untuk mengetahui semua unsurnya. Subhanallah, 100% unsurnya jadi H2O. Enggak ada unsur yang bukan H2O. 100% menjadi air. Unsur kencingnya mengalami istihlak, hanyut, hilang, kalah dengan senyawa airnya. Karena unsur kencingnya sudah hilang, maka air yang air yang volumenya 2 kulah lebih, mampu menghilangkan unsur najis. Dan unsur najisnya enggak ada. Karena sudah enggak ada, Nabi menyebutnya suci. Kayak begini. Udah, pokoknya dengan ilmu, orang pada akhirnya akan mengatakan subhanaka faqina ada benar. Ayo warga NU, kader-kader Pamekasan, berjihadlah di bidang ilmu, apapun disiplin ilmu itu. Yang mondok yang sungguh-sungguh, jangan sekedar hafal alfiyah, jangan sekedar hafal maknun, jangan sekedar hafal juman, tapi tahlilnya, analisanya harus tajam dan akurat. Contoh, misalnya di Quran ada kalimat laukana fihima alihatun illallahu lafasadata. Ini kalau menurut kitab Alfiyah harusnya nasab.
laukana fihima alihatun illallahu, ini ada illa istisna dan ada alihah mustasna minhu, berarti kalam ini tam, terus nggak ada nafi, nggak ada nahi, berarti kalam ini mujab. Kalau kalam istisna tam mujab, harusnya mustasna nasab. Kata Alfiyah, mastasnatil lama tamamin yantasib wa ba'da nafyin au kanafyinin tukhib itba'u mattasala wangsib mangqata wa antamimin fihi ibdalun waqo, dan yang lain-lain. Mastasnatil lama tamamin yantasib, mustasna yang diistisnai dengan ilah maktamamin, kalamnya tam, harusnya yantasib, dibaca nasab, tapi di ayat Quran ini rofa. Apa enggak salah? Laukana fihima alihatun illallahu, harusnya gimana? Illallah lah. Maksud kami mendalami nahwu yang anak-anak pondok harus sampai mengerti yang kayak begini. Masirru, apa rahasia di balik ini? Wong seharusnya nasab kok dibaca rafa. Ternyata soal makna. Kalau kamu baca illallah, berarti ilahnya benar-benar istisna. Kalau dianggap istisna benar, maknanya rusak. Coba kita maknai istisna, kecuali. Andai di langit bumi ada Tuhan-Tuhan kecuali Allah, rusaklah langit bumi itu. Dan terus gimana? Supaya langit bumi jagat tidak rusak, silahkan ada Tuhan banyak, tapi Allah jangan dikecualikan. Ada Allah, ada yang lain. Ini musyrik. Halo. Nah, yang benar ilah di situ ilah ismiyah bimakna ghairu. Laukana fihima alihatun ghairullah, begitu. La fasadata. Memaknainya, andai di langit bumi jagat raya ada Tuhan-Tuhan selain Allah, hancur. Supaya tidak hancur, jangan ada Tuhan selain Allah. Pastikan yang ada hanya Allah. Nah ini tauhid. Upayakan yang mondok sampai kayak begini-begini. Jangan hanya puas apal alfiyah, pleman araji pun. Apa araji? Abi ini. Ayo kita kejar ilmu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin rahimakumullah. Sah apa enggak tayamum pakai kursi pesawat? Pakai ilmu. Kalau alasannya pakai Hanafi, Soi dan Thayyibah, menurut Hanafi itu tidak harus debu. Apapun yang suci yang ada di atas permukaan bumi, termasuk tepung boleh. Boleh apa enggak kursi pesawat? Itu kan di atas bumi. Nah, ada kalimat minhu, minnya itu min taba'id, famsahu biwujuhikum wa aidikum minhu, usap wajahmu, usap tanganmu dengan sebagian soid. Kalau kita Hanafi pakai tepung, memang ada sebagian tepung yang nempel ke sini, kita usapkan. Tayamum pakai tepung, ada nempel ke sini, kita usapkan. Sebagian nempel, kita usapkan. Itu memenuhi kriteria Quran menurut Hanafi. Tapi kalau kursi pesawat nggak ada debu sama sekali, kita tempelkan lalu kita usapkan, nggak ada minhu.
nggak ada bagian dari debu pesawat yang nempel lalu kita usapkan. Maka tayamum di pesawat pakai kursi pesawat belum memenuhi perintah fatayamamu sa'idan thayyiban. Terus famsahu biwujuhikum wa aidikum minhu. Ada dulu, maaf, tapi bukan orang NU. Dia bilang orang Kristen bisa masuk surga, orang Yahudi bisa masuk surga. Alasannya mereka itu surat Al-Bayyinah ayat 5. Innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannama khalidina. Kata mereka, sungguh semua orang kafir, innalladzina kafaru min ahlil kitab, min ini katanya min tabaid, min sebagian, semua orang kafir dari sebagian Yahudi Nasrani, finari jahannam, masuk neraka jahannam. Karena yang masuk neraka jahannam sebagian, maka ada yang lain tidak masuk neraka. Kata dia begitu. Tak bilang kamu salah dua. Salah pertama, min ini jatuh setelah isim mubham. Alladzin itu isim mubham. Kalau ada min jatuh setelah mubham, itu min bayan, bukan min tabaid. Salah kedua, kalau min dimaknai sebagian Yahudi Nasrani yang masuk neraka. Wal musyrikin, apa kamu akan mengatakan sebagian orang musyrik saja yang masuk neraka, lalu sebagian orang musyrik yang lain masuk surga? Ya nggak mungkin lah. Paham ya? Begitu pentingnya teman-teman di pondok mendalami di bidang nahwu sorof untuk memastikan pemaknaannya benar, untuk memastikan pemaknaannya tidak salah. Di Alfiyah ada bi maknanya min, bil basta'in wa addi awet al-siqi wa mislama wa min wa an bihantiki. Dengan lafad bi, huruf jar bi, istain buat makna isti'anah, kelaben. Wa mislama wa min wa an, ada yang bi maknanya min sebagian. Imam Syafi'i memaknai wamsahu bi ru'usikum. Oleh Imam Syafi'i dimaknai usaplah sebagian dari kepalamu, nggak harus semua. Bi maknanya sebagian. Kok berani Imam Syafi'i? Karena hadis Nabi Sahih Muslim, tawaddu'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam famasaha binasiyatihi. Nabi cukup mengusap ubun-ubunnya. Berarti nggak harus semuanya. Dan di Quran juga ada beberapa ayat bi hanya bisa dimaknai min, hanya bisa dimaknai sebagian, tidak bisa dimaknai yang lain-lain. Contoh, aina yasrobu bihal muqarrabun, ainan sumber mata air di surga. Yasrobu ngenom, apa ngenom? Ainan ada sumber mata air di surga. Yasrobu kang podo nginom biha. Ayo, bi itu maknanya apa? Nginom kelaben mata air, nginom pakai gelas. Di surga ada bengawan, para muqarrabun minum dengan bengawan nggak bisa. Atau baknya dimaknai zaidah lalu semua minum semua air bengawan, ya nggak mungkin juga.
yang mungkin dimaknai sebagian. Aina yasrabu bihal muqarrabun. Di surga ada ain, sumber mata air, para muqarrabun minum sebagian dari sumber mata air itu. Aina yasrabu bihal muqarrabun. Ayo kuatkan NU pakai ilmu. Ayo berjihad menguatkan ahlu sunnah wal jamaah pakai ilmu. Yang politik terserah politik. Cuma kadang politik tengkar dengan sesama NU-nya juga. Repot ini. Ya, kalau ilmu clear, asalkan ilmu nggak ada emosi, asalkan ilmu nggak ada fanatisme, ilmu datanya akurat, ilmu datanya valid, lalu ilmu itu dianalisa dengan benar. Bapak Ibu rahimakumullah, dari sejak zaman Nabi Muhammad SAW, Islam, Al-Quran dan Rasulullah SAW sangat mengutamakan ilmu, menempatkan pejabat berdasarkan ilmu, berdasar keahliannya. Sampai dalam kitab Arba'in yang dikumpulkan Ki Hasyim Asy'ari, mengumpulkan 40 hadis terkait dengan prinsip NU, arba'ina hadisan tata'allaq bimabadi' jam'iyyati nahdlatul ulama. Itu hadis kedua langsung tentang betapa pentingnya ilmu. Apa kata Mbah Hasyim? Dia ngutip hadis ini. La tabku ala din idza waliyahu ahlu. Wabku ala din idza waliyahu ghairu ahli. Jangan kau tangisi agama, jangan kau tangisi NU, jangan kau tangisi pesantren. Tenang saja, NU akan baik-baik saja, pesantren akan baik-baik saja. Kalau mati, matilah kau dengan tenang, santai. Jangan panik, jangan resah tentang masa depan Islam. La tabku ala hadatin. Jangan kau tangisi agama Islam ini. Idza waliyahu ahlu, asal diurus oleh orang yang memang ahlinya. Wabku ala din, sebaliknya tangisi masa depan NU, tangisi masa depan Islam, tangisi masa depan pesantren. Idza waliyahu ghairu ahli. Kalau diurus oleh orang yang bukan ahlinya. Islam mengedepankan profesionalisme. Siapa yang paling kafaah, siapa yang paling kapabel, siapa yang paling kredibel, biar dia yang ngurus. Kita mundur nggak apa-apa. Kita maaf, kadang kita punya penyakit. Kalau ada orang pinter ngungkuli kita, melebihi kita, malah kita buang. Ya. Khawatir menyaingi orang dalam. Lah sekarang ini dunia sudah mengglobal. Ada Ainun Najib, anak Gresik bunga, anak Ibnu, luar biasa ahli IT. Kalau sekedar menghack gampang, lebih dari itu dia. Sayang Indonesia punya penyakit yang terlalu pinter harusnya kan diambil Telkom, ini malah dibuang, diambil sama Singapura. Akhirnya yang IT-nya maju Singapura, Indosat penggunanya jutaan di Indonesia, mesin servernya ada di Singapura, duitnya lari ke Singapura. Ini loh kadang bodohnya kita itu seperti itu. Repot juga
Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ketika Bunyai istri kami berkunjung ke Thailand, sana duriannya luar biasa, Kiai. Ada duri hitam, 2 juta sekilo, Kiai. Kok punya varietas durian yang luar biasa? Ternyata peneliti di laboratorium yang berupaya mengoplos secara genetik, duren ini diambil gen ininya, duren ini diambil gen ininya, nanti menghasilkan varietas duren yang top. Itu anak-anak alumni IPB, anak pinter-pinter, harusnya kita ambil. Tapi nasibnya anak pinter malah terbuang, diambil Thailand. Maka yang maju Thailand. Nah ini loh penyakit kita ini. Halo, di NO nggak boleh ada penyakit seperti ini. Siap. Mulai anak ranting sampai PB, siapa yang paling alim, siapa yang paling amanah, siapa yang paling khosyatullah, siapa yang paling luar biasa akhlaknya, paling pinter, harusnya itu yang bakal memimpin kita. Kalau NO profesional, NO enggak geng-gengan. Jangan pakai geng-gengan. Ini bukan organisasi mbahmu ngawur. Ini amanah. Kalau ilmu ada di NO, teknologi ada di NO, sains ada di NO, akhlak ada di NO, tentu NO akan tetap wibawa. Gitu loh. Waqfu 'ala din idza waliyahu ghairu ahli. Tangisi agama kalau agama diurus oleh orang yang bukan ahli. Abi Hurairah masuk Islam, setelah 2 tahun masuk Islam Nabi wafat. Jadi Abu Hurairah itu nyantri dapat ilmu dari Nabi hanya 2 tahun, nggak lama. Tapi Abu Hurairah super cerdas. 2 tahun itu mampu merekam ribuan hadis tanpa lupa. Dia budak, namanya Abdurrahman bin Sokhr. Budak melarat, nggak bernasab, bas. Nasab budak, tapi secara keilmuan luar biasa. Dia bukan senior, dia junior, baru 2 tahun nyantri kepada Kanjeng Nabi, tapi dapat ilmu yang paling banyak. Akhirnya perawi hadis paling banyak di Bukhari Muslim saja ribuan, dari 1 orang namanya Abu Hurairah. Ya, Islam mengakui, menokohkan dia. Itu loh Islam, mengedepankan ilmu. Dan selagi Islam mengedepankan ilmu, insya Allah Islam tetap tetap dipercaya, tetap muktabar. Halo, reputasi Islam, reputasi NU tetap terjaga. Pokoknya tetap utamakan siapa? Qari'us sahabah. Qari'us sahabah menurut riwayat Bukhari dari Abdurrahman bin Abdul Qari, namanya Ubay bin Ka'ab, hafid 30, bacanya persis dengan yang dicontohkan Jibril, dengan yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man ahabba an yaqra al-Qur'an kama unzil falyaqra ala Ubay bin Ka'ab. Siapa ingin baca Quran persis seperti ketika Quran diturunkan, sorokanlah kamu ngaji musyafahah. Apa sorokan itu?
Ada satu-satu itu lagi. Sorokan ya. Kalau kepingin baca Quran persis seperti ketika Quran diturunkan, ngajilah kamu kepada Ubay bin Ka'ab. Dia menurut hadis Bukhari terpilih oleh Khalifah Umar untuk jadi imam pertama mengimami tarawih 20 rakaat. Itu yang suruh ngimami Ubay bin Ka'ab. Qiraah Indonesia, Madura, Malang, macam-macam, Jogja, sampai Ki Arwani Kudus. Ini semuanya qiraah Sabah Indonesia nyantol ke Imam Hafiz. Imam Hafiz sanadnya sampai Ubay bin Ka'ab. Makanya Qori Indonesia kalau MTQ internasional mesti menang. Kita tahu man Saudi menang, tak tahu man sekali. Engki. Sudan menang kita tahu man. Suriah, Irak, napa boleh Afghanistan menang kita. Engki. Indonesia kok menang terus. Sini pakai Hafiz. Dan di pondok masih berlaku musafahah, ngaji 1/1. Sehingga kalau muridnya ismamnya kurang, gurunya menegur, kurang dikit mas. Lah tak mau. Totnya kurang, gurunya bisa menegur. Hasil taklimul Quran kayak Indonesia begini tetap saja jadi juara. Di samping metodenya pakai musafahah, sorokan plus sanad Qurannya ke Imam Hafiz. Imam Hafiz naiknya sampai Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab qari'us sahabah. Diangkat Nabi menjadi qari'us sahabah paling top. Padahal keponaan bukan, menantu juga bukan, orang lain mas, nggak ada hubungan nasab, ya diangkat saja karena Islam menghargai ilmu. Harusnya orang Madura juga tetap begitu. Ring jebe pada pun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Adil dengan, apa sih? Harus pakai ilmu. Ali bin Abi Thalib melarat, miskin, kadang makan aja kesulitan. Tapi dia yang terpilih jadi menantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Didapatkan ning satu-satunya, yakni Siti Fatimah. Wah, sahabat yang super beruntung, diambil menantu kiai saja sudah luar biasa. Ini diambil menantu Rasulullah. Dan Fatimah putri satu-satunya. Jadi Ali bin Abi Thalib mantu sing paling ganteng bu. Nggak ada yang melebihi. Kenapa nggak Abdurrahman bin Auf yang super kaya? Kenapa nggak yang lain-lain, Khalid bin Walid misalnya, yang ahli strategi perang? Kok Ali bin Abi Thalib? Karena ilmu. Ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Saya kata Nabi, ibaratnya gudangnya ilmu. Kalau saya Nabi gudangnya ilmu, Ali ini pintunya. Oh, itu loh Islam. Kiai ambil menantu, ambil santri yang paling alim. Meskipun kaya nggak apa-apa. Lah iya masa salah? Hah? Betul? Iyalah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Serahkan sesuatu kepada ahlinya. Idza wussidal amru ila ghairi ahli fantadiris sa'ah.
Yang jadi khalifah pertama bukan Ali bin Abi Thalib, tapi Abu Bakar. Kenapa? Lebih senior, lebih pengalaman, lebih lama membarengi Kanjeng Nabi, sehingga sekian kali berpengalaman tahu gini loh cara memutuskan kebijakan, gini loh cara memimpin negara, gini loh mensiasati situasi sulit. Abu Bakar sering punya pengalaman itu dan lebih tua. Harusnya kalau fanatik-fanatikan, Ali menantu saya kok. Tapi bukan Ali, Abu Bakar. Kelak setelah Umar, Utsman, Ali umurnya cukup, barulah Sayyidina Ali. Tidak anti Ali, tapi juga perlu menunggu kematangan si Ali yang ketika Nabi wafat umurnya masih liburan, belum sampai di atas 30 ya, belum pantas lah umur sekian kok jadi presiden, ya jangan dulu lah. Kok begini, saya nggak cawe-cawe loh ya, nanti dipikir saya cawe-cawe. Monggo aja pinter, tapi kematangan pengalaman itu juga penting. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lalu sampailah ke zaman imam-imam madhab. Mereka bukan siapa-siapa. Abu Hanifah itu nasab siapa saja nggak tahulah kita. Imam Hambal itu nasabnya siapa? Wallah, kita yang nggak tahu. Imam Malik itu nasab siapa? Ya kita nggak tahu. Yang umat tahu di Madinah itu a'lamun nas, orang yang paling alim itu Malik bin Anas. Imam Malik, ya sudah dia yang jadi imam, wong yang paling alim. Nggak tahu dia Madura, apa Jawa, putra siapa, kita oneng pun. Pokok nikah sing paling alim. Itulah Islam dari dulu begitu. Di Baghdad orang taunya yang paling alim Imam Abu Hanifah, yaitu yang jadi tokoh. Di Mesir yang paling alim Imam Syafi'i, yaitu yang jadi imam madhab. Lalu seterusnya yang paling ahli di bidang akidah itu Imam Asy'ari di kalangan madhab Syafi'i, Imam Maturidi di kalangan madhab Hanafi. Kalau ketokohannya Imam Syafi'i, Imam Asy'ari kalah. Tapi kelebihan Imam Asy'ari, dia menekuni fokus di bidang akidah. Imam Syafi'i tokoh besar, tapi nggak fokus di bidang akidah. Maka umat pun sepakat, meskipun ketokohan Imam Syafi'i lebih besar, lebih muktabar, khusus di bidang akidah, rujukan kita Imam Asy'ari. Itu loh namanya keahlian. Oneng nih kaki, pada oneng nih. Yang ahli di bidang ngurus sanatnya thariqah, merawat thariqah, menjaga wirid thariqah supaya tetap asli, tetap bersambung. Itu yang terkenal Abil Qasim Junaid Al-Baghdadi, punya kader Abil Hasan Asy-Syadzili, punya kader Sultanil Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Tanpa kita tahu Imam Junaid itu nasab siapa, ya nggak tahu kita. Abil Hasan Asy-Syadzili nasab siapa, ya nggak tahu. Tapi dia yang nekuni di bidang thariqah, madhabnya Syafi'i, ketokohannya kalah muktabar dengan Imam Syafi'i. Tapi khusus fokus thariqah, Imam Junaid lebih fokus timbang daripada Imam Syafi'i. Maka imam thariqahnya bukan Syafi'i, tapi imam thariqahnya Abil Qasim Al-Junaid Al-Baghdadi dan yang lain-lain tadi. Oneng nih kaki. Itu loh Islam itu keahlian. Idza wussidal amru ila ghairi ahli
fantadiris. Bukhari madhabnya Syafi'i, Muslim madhabnya Syafi'i, Baihaqi madhabnya Syafi'i. Cuma Bukhari meskipun hanya pengikut madhab Syafi'i, di bidang madhab kalah dengan Imam Syafi'i, tapi Imam Bukhari menekuni di bidang hadis, Muslim menekuni di bidang hadis. Rujukan umat dalam hadis bukan Imam Syafi'i, tapi Imam Bukhari. Loh, di bawahnya kok malah jadi rujukan? Jangan melihat gede atau enggak gedenya, dilihat dia ahli di bidang itu apa tidak. Clear ya? Clear ya? Ada ulama besar dari Arab, ulama besar bilang begini, ini haram. Katanya ulama besar itu, tapi bukan bidangnya. Ini mengandung zat yang berasal dari tripsin babi. Ada guru SMP, guru kimia, dia ngerti laboratorium. Sebelum mengatakan ini haram apa tidak, dia cek di laboratorium. Diberi cairan kimia untuk mengetahui benar-benar ada tripsin babi apa tidak. Setelah dicek berkali-kali di laboratorium pakai mikroskop segala, tidak diketemukan unsur babi. Lalu guru SMP ini berani mengatakan ini tidak haram. Hanya orang kecil, bukan ulama besar, tapi punya keahlian di bidang kimia dan sudah ngecek. Ini ulama besar, ahli fikih ya, ahli nahwu sorob ya, ahli sorob ya, tapi enggak ahli kimia. Dalam hal ini mana yang diikuti? Ikuti keahliannya. Nah, kita sekarang suka menframing. Ini dawuhnya ulama besar loh. Kalau nggak ikut murtad kamu. Jangan gitu. Sealim-alim kiai ini, cara mengatur lalu lintas ya kalah dengan Pak Kapolsek. Ya, tapi kalau baca kitab ya sepurone Pak Kapolsek zaman kalah karo kiai. Meskipun kiai top, tapi soal lalu lintas, rujukannya ya tetap yang berwenang gitu loh. Ayolah segala sesuatu kita kembalikan kepada ilmu. Orang yang paling ahli ilmu di bidang itu namanya ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu kepada ahlu dzikri. Bertanya itu kepada orang yang rajin zikir, apa kepada orang yang punya ilmu? Gimana? Bertanya itu kepada orang yang ahli zikir, apa yang ahli ilmu? Tapi Quran ini merintahnya tanyalah kepada yang ahli zikir. Fas'alu ahla zikri. Sebetulnya nanya ya harus kepada yang berilmu. Tapi mereka yang berilmu ada yang khasyatullah, dan itulah ulama. Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Ada juga pinter berilmu tapi enggak khasyatullah, enggak ahli zikir. Nah, tempat bertanya umat itu adalah orang alim yang berilmu yang rajin zikir. Yadkurun wa yatafakkarun. Olah pikirnya
kemampuan akademiknya luar biasa, yatafakkarun. Terus yadkurun, mujahadahnya juga luar biasa. Mereka yang mampu memadukan antara ijtihad dan mujahadah, ijtihad dan mujahadah, merekalah tempat bertanya. Merekalah orang yang diberi jalan oleh Allah. Walladzina jahadu fina, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang jahadu di dalam agama kami, lanahdiyannahum subulana, kepada mereka kami pasti akan menunjukkan jalan kebenaran. Ini hebatnya Quran. Tidak pakai lafaz mujahadah, tidak pakai lafaz jihad, tidak pakai lafaz ijtihad, tapi diambil madinya jahadu. Yang kalau diambil madinya itu bisa mengcover 3 makna. Jahadu bisa masdarnya mujahadatan, jahadu bisa juga masdarnya jihadan, jahadu bisa juga isim masdarnya ijtihadan. Dengan memilih fi'il madhi jahadu, maunya Quran mereka-mereka yang jahadu mujahadah, berarti malam munajat, tahajud, segala macam, puasa Senin Kemis, wirai, terus qanaah, zuhud, itu semua mujahadah, masdar dari jahadu. Tapi juga jahadu jihad, dan kalau jahadu jihad dan optimalisasi kemampuan fisik, sehat bener, ininya top, munajatnya, olah rohaninya top, fisiknya juga sehat, rajin tahajud tapi sakit-sakitan, ya nggak bisalah berjuang. Halo, fisik kuat, tapi maaf sekali maaf, hizib nggak punya, torikoh nggak ikut, wiritan tak toman, kosong, ya nggak bisa lah. Makanya yang dipilih jahadu, baik jahadu mujahadatan maupun jahadu apa? Jahadu jihadan, jahadu mujahadatan rohaniyah, jahadu jihadan fisik harus. Terus yang terakhir ijtihadan, apa? Istifrahul wus'i linaini hukmin min ahkamillah, optimalisasi kemampuan ilmiah pikir untuk mendapatkan petunjuk, mendapatkan hukum yang benar. Nah, mereka-mereka yang jahadu ijtihadan, jahadu mujahadatan, jahadu jihadan, merekalah lanahdiyannahum subulan. Merekalah tempat kita bertanya. Antara lain kalau dulu Syekhona Khalil Bangkalan, antara lain muridnya beliau Ki Hasyim As'ari, muridnya beliau juga kalau di Lirboyo Mbah Manaf, Mbah Karim pendiri Lirboyo dan yang lain-lain. Mereka memenuhi jahadu jihadan, jahadu mujahadatan, jahadu ijtihadan, ahli zikir juga. Fas'alu ahla dzikri, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lam. Dikit lagi, hampir selesai. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kenapa ketika ada suksesi di zaman Tolut, umat ini, orang sekitar istana lah, sowan kepada sesepuhnya, ketika itu nabi sesepuhnya. Ini rajanya sudah sepuh mau meninggal, siapa kira-kira penggantinya? Terus nabi itu dawuh, innallaha qad ba'atha lakum Taluta malika. Allah sudah memutuskan nanti calon penggantinya Tolut. Siapa? Halo? Allah putuskan nanti calon penggantinya Tolut.
Tolut ini bukan keluarga dalam. Tolut ini bukan ring satu. Neka, ala ko neka, anyare rebeh nih. Apa? Ngarek, orang biasa. Tapi aneh, ketika Nabi ditanya, berdasar petunjuk langit, yang akan menggantikan jadi raja namanya Tolut. Protes orang-orang, kok enggak kami, kok enggak anak kami, kok enggak keponakan kami, ini masih nasab ini. Ini nasab ini, harusnya ini. Anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Mana mungkin, tak bisa. Lo kira anna yakunu lahul mulku alaina. Apa lo kira? Tak bisa. Kami yang lebih berhak. Kenapa Tolut? Dia nggak punya kekayaan. Walam yu'ta sa'atan minal melarat. Kere. Kok dia yang jadi calon raja? Wong nggak punya modal. Apa kata Nabi? Innallaha astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jismi. Udahlah menengoai manut ae. Nara bae pun. Allah menetapkan Tolut yang akan jadi penggantinya karena Tolut diberi kelebihan dua hal. Bastatan fil ilmi wal jism. Punya kelebihan ilmu profesional, ahli di bidang strategi, ahli macam-macam. Wal jism, fisiknya juga oke. Pinter, punya keahlian, sakit-sakitan, nggak bisa lah. Sehat tapi bodoh, nggak bisa lah. Harus tetap ilmu juga sehat, sehat juga ilmu. Asalkan NU tetap pegangi ilmu, sampai kapanpun NU tetap kuat dan berjaya. Tapi kalau NU sudah kena penyakit, halo, saling dendam, saking dengki, saling sikut, saling buang, ada geng-gengan. Begitu yang menang kelompok ini, yang lain sikat. Nanti ada pilihan lagi, yang menang kelompok ini, ganti yang ini disikat. Enggak mungkin NU maju. Karena yang dibuang pun juga membuat kekuatan. Akhirnya mengganggu, merecoki pengurus yang menang. Yang menang nggak bisa fokus memajukan jamiah. Karena dia menghadapi gangguan dari yang kalah. Ayo penyakit kayak begini itu kita buang. Yang menang ngayomi semua rahmatan lil alamin. Yang kalah ridho ikhlas. Dan meskipun kalah tetap siap berkhidmah. Asal NU hilang penyakit hatinya, sengkuninya dibuang, insya Allah NU hebat. Tapi kalau sengkuninya nggak dibuang, wassalam. Bahaya. Kalau ada sengkuni dalam hati, Bu, hizib pun bisa jadi santet, Bu. Iya. Orang, maaf, begitu pilihan kalah, dia dengan para santrinya setiap ba'da maghrib baca Jaljalut sama baca Nasr. Setiap hari. Jaljalutnya naruddu bikal a'da min kulli wijhatin wabil ismi narmihim minal bu'di bisyatan. Dibaca. Akhirnya yang menang ini setelah dilantik mati. Lah repot kalau ada sengkuni. Menang nggak bisa ngayomi semua, kalah nggak bisa ridho, nggak bisa ikhlas. Harusnya yang menang ngayomi semua, yang kalah juga legowo. Ini luar biasa. Semoga-moga
Di kadur ini nggak ada sengkuni. Khawatirnya jangan sengkuninya orang lain. Nggak usah nunduk orang lain. Kita itu satu jari menuduh orang lain, 3 jari mengarah ke diri sendiri loh. Orang nunjuk itu begini. Ini 3 jari kemana ini? Kemana 3 jari? Ke dirinya sendiri. Kalau ingin nuduh orang lain, begini. Nggak usah menuduh orang lain. Bisa-bisa ulernya ya kita ini. Ayo masing-masing dari kita tazkiyatun nafsi. Masing-masing dari kita mensucikan diri murni khidmah semata-mata lillahi ta'ala. Di luar pun kita tetap khidmah, di dalam kita juga tetap khidmah. Insya Allah mereka yang khidmah itulah yang diakui santrinya Mbah Hasyim Asy'ari. Saya kira demikian. Ayo NU dijaga dengan ilmu, ayo membangun kepercayaan NU, reputasi NU kita tingkatkan, muktabarnya NU kita tingkatkan dengan ilmu dan akhlak. Jangan ada yang cacat moral di NU. Jangan ada yang korupsi di NU. Halo. Jangan ada yang selingkuh di NU. Jangan ada yang nyolong di NU. Jangan ada yang khianat di NU. Halo. Halo. Jangan ada yang main kotor di NU. Kalau masih berstatus pengurus NU, lalu korupsi, NU-nya kena. Kalau masih berstatus tokoh pengurus NU, lalu selingkuh, NU-nya kena. Kalau kita khianat, masih berstatus pengurus NU, NU-nya kena. Kita jaga NU dengan ilmu, kita jaga NU dengan moral, kita jaga NU dengan keikhlasan. Insya Allah dengan itu NU akan tetap berjaya. Al-Fatihah. Saya izin baca Hizib Nasor biar NU diselamatkan Allah, Madura aman, Pamekasan aman, Kadur dan seluruh 10 rantingnya aman. Kita diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Yang masih bawa air, mohon airnya dibuka. Yang masih bawa, kalau habis ya sudah. Masih ada. Tak beri waktu setengah menit. Nanti setelah Hizib Nasor saya baca, Bismillah 3 kali, ditiupkan di air masing-masing. Sebagian dibawa pulang, dicampur air minum di rumah. Sudah bisa dimulai? Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana بسطوة جبروت قهرك وبسرعة إغاثة نصرك
وبغيرتك لانتهاك حرماتك وبحمايتك لمن احتمى بآياتك نسألك اللهم يا الله يا الله يا الله يا سميع يا قريب يا مجيب يا سريع يا منتقم يا شديد البطش يا جبار يا قهار يا من لا يعجزه قهر الجبابرة ولا يعظم عليه هلاك المتمردة من الملوك والأكاسرة أن تجعل كيد من كادنا في نحره ومكر من مكر بنا عائدا عليه وحفرة من حفر لنا واقعا فيها ومن نصب لنا شبكة الخداع اجعله يا سيدي مساقا إليها ومصادا فيها وأسيرا لديها اللهم بحق كافها يا عين صاد اكفنا هم العدا ولقهم الردى واجعلهم لكل حبيب فدا وسلط عليهم عاجل النقمة في اليوم والغدا اللهم بدد شملهم اللهم فرق جمعهم اللهم أقلل عددهم اللهم أرسل العذاب إليهم اللهم أخرجهم عن دائرة الحلم واسلبهم مدد الإمهال وغل أيديهم ورب على قلوبهم ولا تبلغهم الآمال ولا تبلغهم الآمال ولا تبلغهم الآمال اللهم مزقهم كل ممزق مزقته من أعدائك انتصارا لأنبيائك ورسلك انتصارا لأنبيائك ورسلك اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا حامل 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 حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون حامم عين سين قاف حمايتنا مما نخاف اللهم قنا شر الأسواء ولا تجعلنا محلا للبلوى أعطنا أمل الرجاء وفوق الأمل ياهو 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 يا من لا هو إلا هو يا من بفضله لفضله إلهي نسألك العجل العجل إلهي نسألك الإجابة الإجابة يا من أجاب نوحا في قومه سخر وحبب لنا ولنهضة العلماء قلوب الناس يا من سخر النيل لسيدنا عمر بن الخطاب سخر وحبب لنا ولجمعيتنا نهضة العلماء قلوب الناس يا من سخر الجبال وألان الحديد لسيدنا داود عليه السلام سخر وحبب لنا ولنهضة العلماء قلوب الناس يا من سخر الجن والنملة والريح لسيدنا سليمان عليه السلام سخر وحبب لنا قلوب الناس اللهم يا الله جبريل عن يميننا وميكائيل يسارنا وإسرافيل أمامنا وإزرائيل وراءنا فمن تكلمنا إليه قضى حاجتنا ومن رآنا هابنا ومن نظرنا إليه أحبنا نحن جميعا ومنكر ونكير امنع تحت كعبتنا هذا شر الفتن والأعداء شر المصائب شر الأمراض شر الظلم والنفاق بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم اهزم الكافرين وانصر المسلمين عليهم اهزم اليهوديين وانصر الفلسطينيين عليهم اهزم الضالين وانصر أهل السنة والجماعة عليهم بجاه طه الرسول جد ربنا بالقبول وهب لنا كل سول رب استجب لنا آمين اللهم من أراد بنا أو بديننا وعقيدتنا ومن أراد بعلمائنا ومن أراد بمعاهدنا ومن أراد بجمعيتنا نهضة العلماء ومن أراد بأنفسنا وأهلنا وأولادنا وبناتنا ومن أراد ببلادنا إندونيسيا سوءا وظلما وفتنة وفسادا وحربا وقتالا وتفريقا من الكافرين واليهوديين والمنافقين والظالمين الحاسدين الساحرين فاجعل دائرة ذلك كله تدور عليهم وتصيبهم بحق ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين وبحق وإذا بطشتم جبارين وإن جندنا لهم الغالبون نصر من الله وفتح قريب وقل جاء الحق وزهق الباطل وقل جاء الحق وزهق الباطل وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم يا الله يا زائدا لسيدنا الخضر في علمه زدنا وأهلنا وأولادنا وتلاميذنا علما نافعا يا من نصر سيدنا إبراهيم على أعدائه انصرنا وانصر الفلسطينيين انصرنا وانصر المسلمين انصرنا وانصر نهضة العلماء على جميع الأعداء من الكافرين واليهوديين والمنافقين والظالمين الحاسدين الماكرين يا من رد سيدنا يوسف على سيدنا يعقوب يا من كشف ضر أيوب
اكشف عنا وعنهم من أنواع البلاء والوباء والأمراض والفتن والمصائب والآفات والظلم والنفاق والشر ما لا يكشفه غيرك يا من أجاب دعوة سيدنا زكريا استجب دعاءنا واقضي حاجاتنا. حاجات الدنيا بالميسرة والبركة وحاجات الآخرة بالمغفرة ودخول الجنة يا من قبل تسبيح يونس بن متى أخرجنا وأهلنا وأولادنا من ظلمات الجهل والبخل والعصيان. اللهم يا الله يا الله يا الله إنا نسألك بأسرار أصحاب هذه الدعوات المستجابات وبكرامة الشيخ عبد القادر الجيلاني أن تتقبل منا ما دعوناك وأن تؤتينا ما سألناك. أنجز لنا وعدك الذي وعدته لعبادك المؤمنين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. انقطعت آمالنا وعزتك إلا فيك وخاب رجاؤنا وحقك إلا فيك. إن أبطأت غارة الأرحام وابتعدت فأقرب شيء منا غارة الله. يا غارة الله جدت السير مسرعة في حل أقدتنا عتت العدون وجاروا ورجونا الله مجيرا وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. يا واحد يا حليم يا واحد يا حليم يا واحد يا حليم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلام قولا من رب رحيم. سلام على نوح في العالمين. سلام على الياسين. سلام على موسى وهارون. سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. سلام عليكم بما صبرتم. سلام هي حتى مطلع الفجر. استجب لنا آمين آمين آمين. فقطع دابر القوم الذين ظلموا فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.